Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, gabung bareng gas jalan 430. Selamat malam guys, Santero Nusantara. Saya malam ini akan menaikkan bandul ya, atau masang bandul nih guys. Ini sudah siap. Bandul nomor rantai galvalinnya nomor 5 yang sudah saya beresin kemarin itu yang baru datang. Dan daun jala yang saya akan coba pasang ini adalah daun jala yang 5 meter guys, cukup panjang. Ini request dari Bang Mangunsong di Deker Mangunsong ya, atau Bang Arifin Mangunsong yang ada di Medan sana. Dan sebelum dipasang bandul, biasanya di akhir ini saya pasang nilon guys. Ini bisa dipasang nilon nomor 6 atau nomor 9 juga masih bisa ini. Ini kebetulan saya pasang nomor 9 ini ya, biar lebih kuat. Dan ini juga menyertai juga jala yang cukup kecil ini, 5/8 kali ya. Ntar lagi beres ini juga. Ini semuanya janjam 1 kali guys, tapi ada di antara teman juga mengatakan bahwa 1 kali jepret ini sangat riskan. Menurut memang betul, kecuali sudah mahir ya. Tapi sebelum dipasang biasanya kita coba dulu guys di awak ya. Jadi bentangan-rentangan ini dari setiap mata ini prediksinya apa dipasang 1-1, 1-2 atau 2-2 ya, diumpamakan seperti ini 1. Dan kalau dipasang 2 cukup full. Sebenarnya ini masih bisa diperingan guys ya, dipasang 1-2 ini masih bagus, ini masih bisa bentang ini dipasang 1-2. Cuman karena ini ada permintaan dari Pemangunsong pengen lebih berat, maka saya akan pasang nanti 2-2 ya. Oke, perkiraan seperti ini. Jadi untuk masang bandul rantai ini, baik rantai timah ataupun rantai galvanis ataupun yang lain, ini usahakan mata ini harus sampai bentang ya, harus sampai full bentangnya. Oke, nanti saya pasang bisa 2-2 kayaknya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung saja. Semoga malam hari ini bareng Gasela untuk masang bandul dan rantai ini ada manfaatnya, khususnya bagi mereka yang pemula ya. Nah, ini akhir dari sambung jala ini guys, masih ada utuh. Kita bisa pasang 2-2 nanti ya. Kita pasang, ambil 2 dulu. Untuk panjangan ini kita akur aja sama simpulan ini guys, perkiraan. Nah, untuk atas kita bisa 3 kali anyam guys ya, biar lebih menggigit nanti, jangan kendor. Ya, khususnya buat yang baru pemula ya bikin, ataupun yang baru mencoba, boleh cara memasang rantai ini. Kita harus rempeng ini. Untuk penggunaan rantai atau bandul ini bisa dari bahan timah, bisa ya dari galvanis juga bisa. Kalau lebih ringan lebih dari galvanis ini. Kalau dari rantai timah itu memang mempunyai beban yang sedikit berat.
kita suka-suka seperti ini juga. Bang Mangusong ini meminta itu kekuatannya di atas 6 kilo katanya ya, cukup besar juga tenaga ya. Jala-jala yang ukuran 4 kiloan kan itu sebenarnya sudah cukup beratnya, 4,5. Ya seperti ini guys, biasanya Gazela kalau pasang rantai itu nggak make senar lagi ya. Iya, jala yang 5 meter ini kita pakai senar 60 guys, ikan paus itu bodinya, tapi bawahnya dari babaran ini saya pakai nomor 70 biar berikan kekuatan. Jadi untuk ke rantai ini kita tidak pakai kolong guys, tidak diterok ya, tidak diterok seperti ini, tapi di anyam kunci aja biasa. Pengalaman yang sudah memang jala-jala yang 5 meter ini dibutuhkan 30 meter lebih kayak bahan rantainya ini ya, 35an kurang lebih. Ini juga sudah dipersiapkan hampir 7 kilo lebih ya, tapi pasti nyisa ini tuh. Ini baru sekali ini usahakan ini sampai bentangnya atau meregang seperti ini, jadi nanti jala ini bebas untuk terbuka ya. Kalau dipasang menguncup itu nanti kita juga sia-sia, karena jala harusnya bisa berkembang, akhirnya menguncup. Kalau ini lebih bebas nanti. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya guys, bahwa bandul atau beban dari sebuah jala ini kita pilih-pilih ya, atau pilihan kita, baik dari timah, dari rantai galvanis ini, atau yang dielas juga, karena itu akan ada beban masalah biaya atau masalah harga ya. Kalau yang paling murah ya ini rantai galvanis ini, cukup murah lah untuk jala-jala sedang, boleh bilang di efisiensi kita. Tapi kalau suka yang timah ya nggak apa-apa timah. Bahkan ada yang milihnya itu bahan dari tembaga yang memang sultan banget itu. Di malam ini saya sendirian sengaja, karena kalau siang itu banyak sekali anak-anak ya. kalau malam ini rasanya sepi. Dan masih ada satu lagi daun jala yang panjangnya 5,5 juga guys. Insya Allah kalau sudah ada itu dipasang lagi, dan barangkali ada yang berminat ya, dimanapun Anda berada, khususnya jala-jala yang jumbo yang 5 meter lebih. Kebetulan saya membuat atau buat 3 ini yang sudah ke Kalimantan, dan ini juga pesanan ke Medan. Ini tentu jala yang panjang atau jumbo ini disesuaikan dengan kondisi spot di sana ya, untuk buram-buran yang tempat-tempatnya lebar luas ya, ikannya juga gede-gede ya. Nah, seperti ini guys, kita santai saja untuk memasang bandul rantai ini. Dan terima kasih buat Anda yang baru bergabung, yang sudah like, komen, dan terima kasih juga atas subscribe-nya ya, biar channel dari Gazela 430 ini makin berkembang. Dan mudah-mudahan konten-konten yang berupa tutorial ataupun yang lainnya itu bermanfaat, khususnya bagi kita yang suka jala ya, sharing jala ya.
Dan saya juga minta maaf pada teman-teman yang sudah ya inden ya pesan jala yang begitu lama, karena jala rajut ini beresnya bulanan ya, bahkan sampai ada 2 bulanan barangkali. Tidak seperti jala dari bahan jaring, baik jala situng ataupun jala sambung pucuk. Nah, itu paling sehari 2 beres dan kelar, bisa dipakai nggak sampai minggu ya, hanya beberapa hari aja. Tapi untuk jala rajut hanya manual ini memang sangat lama, membutuhkan waktu sekali, dan tentu dibutuhkan juga keahlian, karena mekar atau tidak mengembangnya jala ini ditentukan oleh pola rumusnya. Dan kita juga tahu lah, bagi pembuat jala, mereka yang biasa membuat jala itu mempunyai pola rumus masing-masing, dan itu terbukti bahwa setiap orang, baik bibitan jala ataupun pola rumus jala itu memang tidak sama, karena rumus jala itu ada kaitan dengan pengembangan jala itu sendiri. Yang biasa kalau saya bikin jala, pola rumusnya itu ada anak balik ya di tengah untuk pengembangan di tengah, dan juga terakhir untuk pengembangan terakhir. Jadi anak balik itu diperuntukkan untuk pengembangan jala saja, supaya bisa mekar full. Karena kalau dibuat biasa aja, urutan biasa, jala anaknya atau pola rumusnya itu urut biasa, itu biasanya kurang ngembang fullnya. Dan bagi Anda yang memang meragukan untuk menganyam jala, khususnya bahan senar ya, yang sekali jepret itu, jangan dipaksa, karena memang jala 1 kali jepret itu riskan sekali, bisa kendor, bisa melorot, bahkan bisa keriting, susah untuk dianyam. Tapi kalau kita sering berlatih, sering mencoba, saya yakinlah bahwa anyam sekali jepret ini adalah satu pilihan alternatif lebih cepat ya, dibanding dengan menganyam yang 3 kali atau 2 kali jepretannya, walaupun menggunakan kunci ya. Jadi walaupun 1 kali anyam ini tidak menggunakan kunci, itu berperan atau berfungsi sebagai langsung ngunci ya, kalau yang sudah biasa. Jadi kalau yang belum biasa ya harus sering latihan lah. Tapi bukan berarti bahwa yang 1 kali jepret ini jelek atau kurang bagus ya. Ya mungkin bagi yang tidak mampu mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah tahu rahasianya, saya yakin sekali jepret juga tanpa melorot, tanpa keliting itu bisa ya. Asal kita sering. Nah ini guys. Tuh. Nah ini usahakan seperti ini. Jegang renggang ini. Ini bagus ini, cukup 2 ini. Prediksi saya ini mungkin di atas 5 atau hampir mendekati genap nanti ini. Karena memang ini target dari Bang Mangunsong itu pengen jala berat. Padahal dipasang 1-2 ini sudah bagus ini guys. Masih bisa gitu ya. Yang kalau bebannya biasa-biasa aja, tapi kalau ini ada sedikit permintaan harus bebannya lebih berat, kita pasang 2-2. Jadi ini pakai nilon ini hanya sekedar apa ya, untuk membedakan aja guys. Dan kadang nilainya memperkuat aja. Tapi untuk pasang langsung dengan senar, dengan tangsinya juga nggak apa-apa ya. Tapi kebiasaan saya kalau masang rantai itu atau bandul ini, di akhir dari anyaman jala itu dipasang benang nilonnya.
nilon, baik nomor 6 itu yang agak sedikit besar, ini nomor 9 ini. Iya, sabar ya buat Bang Mangunsong ya, Deker Mangunson atau Bang Arifin Mangunson di Medan sana. Malam hari ini saya mulai mencoba untuk menyelesaikan, menuntaskan jala yang Anda pesan, yang memang cukup lama banget ini Bang Mangunson ya, pesan jala ini. Karena biasanya jala-jala inden atau pesan jala ini kan ada kelebihan bagi kita ya, ada keuntungan bagi yang pesan juga. Di antaranya speknya itu ya, baik dari bahan, dari besaran mata, ataupun dari bandul yang kita mau pasang itu kan bisa request ya, bisa milih. Ada yang senar biasa yang lebih murah itu, ada yang memang dikombinasikan dengan senar pancing atau full senar pancing juga bisa. Karena itu terkait dengan bahan ada cost ya. Dan yang paling bagus ya memang bahan dari PE ya, bukan saja untuk pancing, tapi bahan PE itu bisa digunakan untuk bahan jala ya, untuk merajut jala. Ini dianyam 1 kali guys. Kelebihan 1 kali ya berarti simpulnya kecil guys ya, nggak seperti yang 2 apalagi yang 3, simpulnya itu terlalu kasar, terlalu besar ya. Tapi sebenarnya mah masing-masing aja lah pembuat jala itu. Ada yang pakai kunci karena memang 1 kali itu meragukan ya, pakai kunci nggak apa-apa. Kalau meragukan, kalau sudah, saya bilang kalau sudah ahli, sudah mahir ya, untuk 1 kali jepret itu memang membantu kita cepat untuk membuat jala ini. Dan saya mohon maaf teman-teman yang memang inden ataupun pesan jala Gagas L430 yang mungkin masih dalam penggarapan ini, karena jala yang digarap ini cukup banyak kok ya, bukan 1-2, banyak sekali, sehingga nanti ya kita prioritas saja. Ada yang didahulukan, ada yang mungkin sedikit finishing lagi, ada yang mau buat lagi. Dan saya Gagas L430 mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya ya. Ya gini, mungkin pengalaman atau cara masang bandul ini berbeda-beda juga, atau mungkin ada kesamaan. Pada intinya ya kita mengikat tali atau mengikat rantai ini untuk terakhir dari sebuah jala yang memberikan. Tapi khusus bagi teman-teman yang buat jala untuk untuk dijual barangkali ya, memang seefisien mungkin lah dari segi bahan, dari segi rantai, CPC mungkin, karena itu terkait dengan modal kan. Tapi kalau ada kita bikin dengan jala yang memang beda rumusnya atau beda polanya, itu juga nanti terkait dengan baik bahan ataupun bandul juga berbeda. Jadi mungkin saja guys, jala rajutan setiap orang gitu ya, setiap orang itu mungkin akan berbeda harganya. Tapi kalau dibanding lagi dengan jala dari jaring ya memang beda lagi dari segi harga. Walaupun sama jala rajutan digarap oleh yang berbeda,
dengan pola yang berbeda. Maaf, itu dari segi bahan, dari segi berat itu juga mempengaruhi nanti. Tapi yang jelas bahwa lingkaran dari sebuah jala itu bisa diprediksi dari beban itu sendiri, guys. Makin berat ya berarti lingkaran itu makin lebar kan gitu. Kalau jala-jala itu ringan, kecuali ada alternatif bahwa jalannya itu ringan menggunakan rantai atau bandul-bandul tertentu, khususnya yang saya sampaikan dalam video yang sebelumnya itu, bahwa ada rantai yang kecil sehingga memberi bebannya itu hanya setengahnya, itu ada. Tapi kalau rantai-rantai yang standar yang biasa ya, kemudian bawa beban itu jala hanya 3 kilo, 2,5 kilo, itu jelas kan mungkin antara lingkaran 20-an paling ya. Tapi kalau yang saya bikin ini guys, rantainya ini lingkarannya mungkin 35-an nanti, 30 lebih lah pokoknya. Karena pengalaman yang sudah itu menghabiskan rantai sampai 35-36 meteran ya. Masalah berat itu kan nanti tergantung kalau dalam pemasangan. Oke, terima kasih juga atas kesediaan Anda bareng Gazelle malam hari ini untuk bersama-sama mencoba masang rantai dari sebuah jala ya. Nah, itu cukup guys. Nah, ini baru yang dikatakan bisa meregang ini ya. Nah, ini kalau nguncup kan gini kurang bagus, tapi ini kan meregang cukup. Oke, selamat, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Moga-moga pengalaman malam hari ini bisa menjadikan pengalaman juga buat Anda, khususnya yang baru belajar, yang baru mencoba untuk masang rantai jala ya. Nah, ini bawahnya itu pakai nilon, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.